Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Yosua Apriando Sialagan dengan NIM B1B1220001. Saya dari mahasiswa Universitas Jambi, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya eh, guna memenuhi tugas video mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIQNR, CSRS. Baiklah, saya akan lanjut ke materi, di mana sini ada pembahasan materi, ada 5, yaitu pemerintah dan rumah tangga, peranan pemerintah dalam perekonomian, macam kegiatan pemerintah, kepincangan-kepincangan dalam mekanisme pasar, eksternalitas, dan barang publik. Nah, saya lanjut ke materi pertama, yaitu pemerintah dan rumah tangga. Pemerintah dan rumah tangga merupakan dua aspek yang penting dalam struktur sosial suatu masyarakat. Pemerintah merupakan entitas yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan menjalankan berbagai kebijakan serta layanan publik, sedangkan rumah tangga merujuk pada unit dasar dalam masyarakat yang terdiri dari anggota keluarga yang hidup bersama dalam satu tempat. Di sini ada peran pemerintah, yaitu yang pertama penyedia layanan publik. Penyedia layanan publik ini merupakan eh, pemerintah menyediakan berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi bagi masyarakat. Yang kedua, regulasi dan pengawasan. Regulasi dan pengawasan ini pemerintah itu membuat peraturan dan kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, lingkungan, dan sosial. Yang ketiga, perlindungan dan keamanan. Perlindungan dan keamanan ini, eh, pemerintah itu bertanggung jawab untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi warga negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Yang keempat, pengaturan ekonomi, di mana dalam pengaturan ekonomi ini, eh, pemerintah itu memiliki peran dalam mengatur kebijakan ekonomi untuk memastikan stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun juga peran rumah tangga sebagai pendidikan awal, perawatan keluarga, hubungan antara pemerintah dan rumah tangga, pemberian nilai dan identitas, serta partisipasi sosial. Materi kedua, yaitu peranan pemerintah dalam perekonomian. Peranan pemerintah dalam perekonomian sangatlah penting dalam mengatur, mengandalkan, dan mengarahkan aktivitas ekonomi suatu negara. Pemerintah memiliki peran yang luas mulai dari mengatur kebijakan fiskal atau pajak, moneter atau keuangan, hingga regulasi atau pengaturan ekonomi yang menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa aspek peranan penting dalam perekonomian yang dapat ditemukan dalam buku dan jurnal, di mana sini ada 5, yaitu kebijakan fiskal, stabilitas ekonomi, kebijakan moneter, redistribusi pendapatan, serta regulasi dan pengawasan. Materi ketiga itu membicarakan tentang kepincangan dalam mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu adalah cara di mana barang dan jasa
diperdagangkan antara penjual dan pembeli dalam suatu ekonomi meskipun mekanisme pasar memiliki potensi untuk mencapai alokasi sumber daya yang efisien. Ada beberapa kepincangan atau kegagalan pasar yang dapat mempengaruhi fungsinya. Kepincangan-kepincangan ini dapat menghambat pencapaian alokasi sumber daya yang optimal, mengurangi efisiensi ekonomi, dan bahkan memicu ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam kepincangan-kepincangan ini ada beberapa mekanisme pasar, yaitu meliputi asimetri informasi, di mana dalam asimetri informasi ini eh, terjadi ketika satu pihak dalam transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lain. Eh, yang kedua ini eksternalitas, di mana dalam eksternalitas ini terjadi ketika tindakan satu individu atau perusahaan mempengaruhi kesejahteraan individu atau perusahaan lain yang tidak terlihat dalam transaksi. Eksternalitas bisa positif atau negatif. Nah, sedangkan selanjutnya ini adalah monopoli dan oligopoli, di mana monopoli terjadi ketika suatu perusahaan mengendalikan pasar, sementara oligopoli ini terjadi ketika beberapa perusahaan dominan mendominasi pasar. Yang keempat ini ada birokrasi dan regulasi, di mana dalam birokrasi dan regulasi ini terlalu banyak regulasi atau birokrasi yang rumit dapat memperlambat dan menghambat fungsi pasar. Yang yang terakhir ini ada kekurangan barang publik, di mana dalam kekurangan barang publik ini eh, adalah barang yang tidak eksklusif dan sulit dikecualikan dari individu yang tidak membayar. Poin keempat materinya yaitu tentang eksternalitas dan barang publik. Eksternalitas dan barang publik ini eh, eksternalitas itu merujuk pada efek samping dari aktivitas ekonomi yang mempengaruhi pihak-pihak yang tidak terlibat dalam aktivitas. Sedangkan barang publik itu jenis barang yang memiliki dua karakteristik utama, non-eksklusif dan non-rival. Dalam konteks eksternalitas ada dua jenis, yaitu ada yang positif dan ada yang negatif. Dalam yang positif ini itu terjadi ketika suatu aktivitas menyebabkan manfaat tambahan bagi individu atau masyarakat tanpa kompensasi yang sesuai. Sedangkan eksternalitas negatif ini terjadi ketika aktivitas menyebabkan biaya tambahan bagi individu atau masyarakat tanpa kompensasi yang sesuai. Jadi perbedaannya antara positif dan negatif ini, sedangkan yang positif itu um, dia ada manfaat tambahan, sedangkan yang negatif ini ada biaya tambahan. Lanjut materi berikutnya, poin kelima itu membicarakan tentang macam kegiatan pemerintahan. Dalam kegiatan pemerintahan mencakup berbagai aspek dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola negara dan mengaruhi kehidupan masyarakat. Ada 8 di sini ya, eh, beberapa macam kegiatan pemerintah yang umumnya dibahas dalam literatur. Yang pertama itu kegiatan legislasi atau pembuatan undang-undang. Dalam kegiatan ini, pemerintah tuh memiliki peran dalam pembuatan undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti hukum pidana, perdata, hukum tata negara, dan lain-lain. Yang kedua ini ada kegiatan eksekutif atau pelaksanaan kebijakan, di mana dalam kegiatan ini bagian eksekutif itu pemerintah bertugas menjalankan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan oleh legislatif atau pembuat undang-undang. Yang ketiganya ada kegiatan yudikatif atau pengadilan dan penegakan hukum. Dalam kegiatan ini, eh, pemerintah itu memiliki peran dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui sistem peradilan atau proses mengadili perkara. Yang keempat, ini ada kegiatan diplomasi dan hubungan internasional. Dalam kegiatan ini, pemerintah itu menjalankan hubungan dengan negara-negara lain melalui diplomasi atau perundingan. Eh, yang kelima, ada kegiatan pembangunan ekonomi, di mana dalam kegiatan pembangunan ekonomi, pemerintah bertanggung jawab untuk merancang kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mengelola keuangan negara, dan menciptakan lapangan kerja.
Yang kelima, yang keenam, ini ada kegiatan pendidikan dan kesehatan, di mana dalam kegiatan ini pemerintah memiliki peran dalam memastikan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai bagi masyarakatnya. Eh, Contohnya saja itu seperti eh, pendidikan dalam sekolah dan layanan kesehatan masyarakat, yaitu seperti rumah sakit dan puskesmas. Lanjut berikutnya yang ketujuh ini kegiatan lingkungan dan keberlanjutan, di mana dalam kegiatan ini pemerintah memiliki peran dalam memastikan akses pendidikan. Dalam kegiatan lingkungan dan keberlanjutan ini, pemerintah harus menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam agar berkelanjutan eh, secara terus-menerus hingga generasi berikutnya. Eh, yang terakhir ini ada kegiatan keamanan dan pertahanan. Dalam ini pemerintah itu memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan dan kedaulatan negara, seperti melindungi warga negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Itu termasuk salah satu contohnya yaitu kepolisian, eh, militer, dan intelijen negara. Mungkin dari hasil pemaparan materi yang saya presentasikan, sekian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.